Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ANS Media. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan dan pengorganisasian yang kita sebut dengan planning dan organizing. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan penggerakan dari perencanaan dan pengorganisasian yang sudah kita susun pada tahap sebelumnya, yang biasa kita sebut dengan actuating. Actuating ini adalah tahap implementasi atau penggerakan dari suatu rencana yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita planningkan, kemudian yang sudah kita susun, yang sudah kita organisasikan. Actuating ini merupakan suatu proses menjalankan rencana yang sudah kita susun pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini melibatkan motivasi dari individu, kemudian mengalokasikan sumber daya dan memastikan bahwa tugas-tugas yang kita kerjakan itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama dalam suatu kelompok di dalam menjalankan suatu program maupun kegiatan. Kemudian tahap-tahap yang bisa dilakukan oleh seorang leader atau pemimpin dalam melakukan atau menerapkan actuating ini, baik di dalam organisasi maupun lembaga pendidikan. Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh seorang pemimpin itu yakni komunikasi yang jelas dan efektif. Ya. Apa maksudnya? Jadi pemimpin itu atau kepala sekolah biasa disebut dalam lembaga pendidikan. Seorang pemimpin itu harus memastikan bahwa visi dan misinya itu jelas, memiliki tujuan yang baik untuk lembaga yang dikelolanya. Komunikasi dari seorang pemimpin itu perlu lugas dan jelas dan terstruktur dengan baik agar guru-guru maupun staf bisa memahami rencana kita, planning kita untuk tujuan yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah delegasi dan pemberian wewenang. Jadi pemimpin harus mendelegasikan tugas-tugas kepada individu atau tim yang tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuan maupun bidang mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya ini yang tak kalah pentingnya juga, yakni motivasi dan inspirasi dari seorang pemimpin kepada anggota maupun bawahannya. Artinya seorang pemimpin itu harus memotivasi dan menginspirasi jajaran-jajarannya, baik itu dari gurunya maupun stafnya, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang langkah keempat yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin itu untuk melaksanakan sesuatu yang sudah kita rencanakan itu, yakni sumber daya yang memadai. Ini yang tak kalah pentingnya juga, penyediaan sumber daya.
Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus memastikan bahwa sumber daya yang kita butuhkan untuk melaksanakan rencana yang sudah kita susun pada tahap sebelumnya itu tersedia, ya, ada, seperti anggarannya, teknologinya, materinya, dan poin-poin pendukung yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yakni pemantauan dan pengendalian. Sebagai seorang pemimpin itu penting untuk memantau kinerja bahwa bawahan kita atau anggota kita atau guru-guru dan staf kita itu sudah sampai mana melakukan pekerjaannya. Kemudian tahap berikutnya yang bisa dilaksanakan yakni koordinasi dan kolaborasi, ya. Jadi di dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar tim. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, yang bisa pemimpin lakukan di dalam activating ini adalah mengevaluasi kinerja, ya. Jadi setelah rencana diimplementasikan, pemimpin harus mengevaluasi hasil dan memberikan memberikan kira-kira feedback atau umpan balik kepada staf dewan guru itu apa manfaat activating dalam manajemen lembaga pendidikan. Nah, tentu sangat berpengaruh, ya, untuk keberlanjutan perkembangan lembaga pendidikan yang kita kelola. Yang pertama manfaatnya yakni terwujudnya tujuan pembelajaran. Yang kedua yakni peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui activating ini, guru dan staf dapat menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, manfaat dari activating ini adalah untuk mengembangkan kompetensi, ya, baik kompetensi guru maupun kompetensi staf yang ada di lembaga pendidikan. Selanjutnya yakni pengukuran efektivitas program. Di tahap ini evaluasi dalam activating sangat memungkinkan pengukuran efektivitas program dan strategi pembelajaran yang telah kita terapkan tersebut. Jadi data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan peningkatan di masa mendatang sehingga pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut menjadi efektif dan memiliki hasil. Kemudian ini poin penting di dalam activating itu, yakni bagaimana penerapannya. Nah, jadi yang pertama menyampaikan visi dan misinya dengan jelas. Setelah kita menyampaikan visi dan misi tersebut, seorang pemimpin bisa melihat dari sisi partisipan guru, partisipasi gurunya seperti apa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan itu terkait penerapan pembelajaran digital. Kemudian pelatihan, ya. Apa manfaatnya pelatihan ini? Yakni untuk menyiapkan jajaran-jajaran kita agar bisa melakukan perencanaan yang sudah kita rencanakan di tahap sebelumnya. Kemudian yang ketiga yakni pembentukan tim dan kolaborasi, ya. Yang keempat yakni insentif dan pengakuan, ya. Yang terakhir yakni yang kelima, ya, salah ketik.
Kemudian yang kelima, yakni seorang pemimpin itu harus setelah melakukan step-step di atas, yang terakhir yakni bagaimana ya kita mengatasi hambatan-hambatan yang ada selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran digital tersebut berlangsung. Nah, jadi kesimpulannya, proses pelaksanaan atau actuating ini di dalam manajemen pembelajaran adalah tahap penting yang mengubah ya. Jadi yang mengubah rencana serta strategi pembelajaran menjadi tindakan nyata. Keberhasilan pada tahap ini bergantung pada komunikasi yang baik, penugasan yang tepat, semangat kerja yang tinggi, pengawasan yang ketat, serta ketersediaan sumber daya yang cukup dengan pelaksanaan yang baik. Tujuan pembelajaran dapat tercapai, kualitas belajar meningkat, dan suasana belajar yang positif terbentuk. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.